Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Seperti biasa, saya akan berbagi logika dengan Anda, logika-logika yang insya Allah akan membawa Anda kepada kehidupan yang lebih sejahtera di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ini masa lalu saya ketika SD, ketika di SMP ya. Mungkin sahabat-sahabat juga sama. Dulu kita belajar mengaji kepada ustadz, belajar membaca Al-Quran mulai dari mengejahnya sampai membacanya dengan lancar. Nah, kemudian ini menjadi satu kadang-kadang menjadi suatu tradisi kebiasaan orang-orang Islam dulu gitu, waktu zaman saya kecil. Jadi ketika terjadi sesuatu pada diri kita yang tidak kita inginkan, misalnya ada penyakit yang tidak tertangani, tidak terdeteksi. Maklum dulu kan peralatan-peralatan kesehatan itu sangat terbatas gitu, belum ada komputerisasi seperti sekarang. Mungkin sekarang itu sudah banyak penyakit-penyakit yang bisa dideteksi oleh alat-alat dari medis atau kedokteran. Tapi sampai sekarang juga masih ada penyakit-penyakit yang tidak bisa terdeteksi penyakitnya apa oleh kedokteran karena belum ada teknologinya. Ya, semacam kanker sekarang udah sudah mulai ketahuan lah. Banyak banyak teknologi kesehatan yang bisa mendeteksi tubuh kita, melihat tubuh kita sampai tingkat nano gitu. Namun demikian tetap saja sampai sekarang masih ada penyakit-penyakit orang yang tidak mengerti kenapa penyakitnya itu menimpa seseorang, tetapi dia tidak tahu penyebabnya sehingga diobatin ke sana kemari tidak sembuh. Akhirnya kan larinya ke mistis, gitu. Jadi kalau orang sudah berupaya secara rasional tidak mampu menemukan jawabannya atau menemukan obatnya, maka cara berpikir orang itu akan lari menjadi cara berpikirnya mistis. Nah, mistis itu bukan satu hal yang buruk kalau menurut saya, karena mistis itu di dalamnya adalah ada mistis yang sumbernya dari ajaran agama, ada yang mistis sumbernya dari tradisi di masyarakat gitu, yang sudah atau dalam arti ada mistis yang sumbernya dari budaya gitu. Karena dalam agama juga ada mistik gitu, ada mistik tapi sumbernya agama. Nah, jadi pengetahuan-pengetahuan yang tidak bisa diketahui rasionalitasnya, maka cara berpikir orang itu akan masuk ke dalam dimensi mistik gitu. Nah, termasuk di dalam Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran ada pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat itu secara rasional tidak dapat kita pahami di dalam kehidupan nyata ini, tidak bisa diidentifikasi dalam kehidupan dunia material. Maka itu masuk pada, sebelum ditemukan jawaban itu, maka masuk kepada dimensi mistik. Nah, tapi mistik yang bersumber kepada keterangan dari kitab suci Al-Quran. Nah, ini ada pemikiran mistik juga nih. Walaupun itu berkaitan dengan Al-Quran, tetapi belum tentu ya, bukan berkaitan dengan Al-Quran, walaupun itu berkaitan dengan budaya dalam sebuah kehidupan beragama, tapi belum tentu itu menjadi
apa itu menjadi dasarnya ada di dalam agama gitu ya. Nah itu makanya budaya itu ada yang berdasar kepada agama, ada yang memang itu sekedar budaya saja itu. Nah jadi sahabat-sahabat sekalian, contohnya begini, ketika waktu kita masih kecil lah, masih belum belajar banyak tentang agama, belum banyak baca, belum begitu banyak pengetahuan seperti sekarang. Dengan mudahnya pengetahuan kita akses, nanya apapun langsung dijawab. Kalau sekarang itu, kalau dulu kan kalau tidak ada guru ya sudah, kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dulu nggak ada guru, kalau sekarang ya orang tinggal punya gadget, tinggal punya pulsa, bisa mengakses internet, ya sudah, dia bisa tahu apa saja dan bisa menanyakan dan dijawab real time saat itu gitu. Nah sahabat-sahabat sekalian, dulu itu ada cerita begini ya, kalau kita kehilangan sesuatu, kehilangan barang, apa sajalah yang tidak kita inginkan dalam hidup kita ini, atau kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan, maka itu biasanya tradisinya bacakan Yasin saja. Nah, itu dibacakan Yasin ya, kalau kehilangan barang ya udah bacain Yasin aja, dengan harapannya apa ya, saya sih dulu pikirnya kalau baca Yasin itu barang itu bisa kembali gitu. Terus harapannya lagi orang yang mengambilnya itu bisa menerima hukuman yang setimpal gitu. Jadi artinya ketika kita baca Yasin, satu ya itu waktu saya kecil dulu berpikir ya seperti itu. Jadi ketika baca Yasin itu saya berharap barang punya saya itu kembali lagi. Kalau tidak kembali, saya berharap orang yang mencurinya itu dihukum dengan setimpal. Bahkan saya menginginkan hukumannya yang lebih berat dari apa yang dia kerjakan gitu. Nah ini kan cara berpikir saya dulu waktu kecil gitu ya. Nah kesini kan saya terus mencoba belajar dari Al-Quran itu, saya pelajari. Terus ada kebiasaan kita setiap malam Jumat kan baca Yasin. Ya saya alhamdulillah sampai sekarang juga seneng baca Yasin malam Jumat ya. Sering. Tapi ada yang di masjid baca surah Yasinnya pakai speaker keluar gitu ya. Nah, tapi saya kan menjadi tanda tanya tuh, kenapa sih harus baca Yasin setiap malam Jumat gitu. Jadi akhirnya saya bertanya, ada apa sih, curiga saya, ada apa sih di dalam surat Yasin ini. Nah akhirnya saya coba identifikasi dari satu ayat, dua ayat, itu identifikasi apa sih informasi yang bisa kita dapatkan dari surat Yasin tersebut. Identifikasi. Nah ternyata saya ketemu. Nah saya ketawa sendiri gitu ya. Artinya sekarang kalau dulu saya berpikir bahwa baca Yasin itu ingin ini ingin itu gitu ya, tapi sekarang setelah saya dikit-dikit baca dan saya satu ayat analisa gitu maksudnya apa, ketawa sendiri sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Jadi ketika kita baca Yasin, ada satu ayat yang membuat saya tertawa juga gitu ya. Jadi kita nginginin, sementara kita berpikirnya sesuatu yang kita inginkan, tetapi Al-Quran merintahkannya lain gitu loh. Nah ini dalam surat Yasin itu ada kalimat dari Allah itu, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Nah ini sering saya sampaikan kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat ya, sedikit-sedikit lah saya bilang, kalau kita suka membiasakan diri membaca surah Yasin malam Jumat, ya sedikit-sedikit lah kita pelajari, walaupun hanya satu ayat, tapi kita coba resapi, renungi apa maksudnya, perintahnya, sehingga kita membacanya dengan nikmat, mendengarnya, membacanya dengan alunan yang enak, yang nikmat, menyejukkan jiwa, tapi ke otaknya juga ada semacam
semacam vacuum cleaner lah gitu ya, yang membersihkan otak ini dari pekerjaan-pekerjaan, dari pikiran-pikiran yang tadi seperti saya di waktu kecil gitu. Pikiran anak-anak kecil itu supaya hilang. Nah, sehingga dibersihkan oleh surat Yasin itu. Salah satunya ya surat tadi, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Artinya ayat ini mengatakan, jadi apapun yang terjadi pada dirimu, kemalangan-kemalangan itu, kesulitan-kesulitan hidup itu yang kamu alami, kamu hilang motor, kamu hilang mobil, hilang duit, hilang kekasih, apa saja lah, hilang istri, ya hilang suami, apa saja yang itu menjadi kemalangan hidup yang dialami oleh setiap orang. Hilang pekerjaan, hilang mata pencaharian, hilang kehormatan, macam-macam lah, apa saja yang memang itu menjadi kesulitan hidup yang dialami dan dirasakan oleh setiap orang. Nah, Allah dalam surah Yasin itu mengabarkan bahwa qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Artinya semuanya itu bersumber kepada dirimu sendiri, kata Allah tuh begitu. Jadi saya tertawanya sedikit geli juga ketika waktu kecil berpikirnya lain gitu ya, berpikirnya ke sana, tapi Al-Qur'an merintahnya ke sini gitu. Jadi kalau dulu saya baca surah Yasin itu supaya orang itu mau mengembalikan barang itu kembali, kalau enggak dihukum seberat-beratnya, akan menerima hukuman seberat-beratnya. Jadi seperti kita mendoakan sesuatu yang buruk kepada orang gitu ya, dengan membaca surat Yasin. Itu pikiran anak-anak saya dulu gitu. Tapi ketika membaca surat Yasin ini dan ketemu ayat ini, saya jadi mengerti, oh ternyata kalau ada sesuatu kemalangan apapun yang dialami oleh kita ini, disuruh membaca surah Yasin itu, ternyata surah Yasin memerintahkan kepada kita untuk mengintrospeksi diri. Ada kekurangan apa pada diri kita, ada dosa apa, ada kesalahan apa pada diri kita. Jadi surah Yasin itu bisa dikatakan surah refleksi diri. Nah, nanti dalam surat-surat lainnya ada diperintahkan apa yang harus dilakukan. Sahabat-sahabat sekalian, di hari Jumat yang berkah ini, mudah-mudahan Allah memberikan berkah ilmu kepada kita semua. Saya mencoba menjadi instrumen saja, instrumen yang mencoba, kata Allah masih dalam surah Yasin itu, bahwa tugas kita itu wa ma'alaina ilal balagul mubin. Kita hanya menyampaikan saja kebenaran yang sudah ada, bukan mengada-ngada. Jadi saya insya Allah, mudah-mudahan Allah memberi bimbingan terus. Saya tidak akan mengada-ngada sesuatu yang tidak ada lalu diada-adakan, tapi sesuatu yang sudah ada, yang sudah disampaikan Allah kepada Rasulnya, dan saya menyampaikannya lagi dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, yang mudah dipahami oleh masyarakat di mana masyarakat itu tinggal. Nah, kita kan tinggal di Indonesia ya, saya coba menyampaikan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa logika sederhana yang mudah dimengerti, tapi sumbernya ke situ, ke ayat gitu. Jadi apa yang saya sampaikan supaya tidak jadi omong kosong, bullshit ya, ada ayat-ayat yang coba saya sampaikan, walaupun satu ayat itu saya coba detailkan, saya jelaskan seperti ngerti. Walaupun kita berpedoman pada satu ayat, tapi itu kita lakukan, itulah yang akan bermakna bagi kehidupan kita dan akan hidup kita menjadi berkualitas. Walaupun hanya satu ayat, tapi kita betul-betul implementasikan. Nah, jadi dalam surat Yasin itu implementasinya adalah ketika kemalangan terjadi pada diri kita, kita jangan coba-coba untuk menyalahkan orang lain.
Sumbernya dari satu ayat itu juga. Qul tu'irukum ma'akum ayundukirutum balangtum qaumun musrifun. Satu ayat itu aja. Jadi harus introspeksi diri, satu ayat itu dasarnya, keterangannya. Jangan menyalahkan orang lain, jangan berprasangka buruk pada orang lain. Ayat itu. Jadi kalau kita sudah ditimpa kemalangan, sudah ditimpa kesulitan, lalu pikiran kita masih menyalahkan orang, mencari-cari siapa orang yang melakukan itu kepada diri kita. Jadi kita sudah tertimpa apa ya itu atau peribahasanya, sudah tertimpa pohon tertimpa tangga juga gitu mungkin ya. Pokoknya itulah, silahkan sahabat-sahabat sekalian. Jadi artinya double lah, kita sudah kita kena satu kesulitan, malah kita bikin kesulitan yang satu gitu. Jadi kalau kita ditimpa satu kemalangan, satu kesulitan, lalu kita coba mencari orang untuk menyelesaikannya dan cari-cari siapa yang melakukannya, itu adalah perilaku yang salah, yang bukan menyelesaikan masalah, tapi kita akan semakin berhadapan dengan masalah yang besar. Nah, makanya suruh baca surat Yasin. Kalau Anda ketemu dengan kemalangan dalam hidup ini, baca surah Yasin. Maksudnya di situ, supaya Allah langsung ngajari kepada kamu, supaya Allah langsung mengajari kepada kita semua. Jangan menyalahkan orang lain, karena semua apa yang kamu lakukan, apa yang kamu terima. Jadi apa yang kamu terima, itulah apa yang kamu lakukan. Jadi semua sumber kemalangan itu datang dari dirimu sendiri. Nah, kalau Allah sudah bilang begitu, terus kita mau ngeyel apa lagi? Allah sudah bilang begitu kok. Kalau mau ngeyel, tapi kan ini itu dan sebagainya, ya sudah, silahkan. Udah dikasih tahu sama Allah seperti itu, kita masih ngeyel ini itu, tetap saja nyalahin orang, tidak ngaku. Nah, ini orang-orang yang bebal itu, orang-orang yang sangat dungu itu, dan orang-orang yang sangat bodoh itu, ya sudah dikasih tahu masih ngeyel gitu. Terus kalau dikasih tahu, kan sudah tahu permasalahannya. Oh begitu ya, kalau saya udah tahu masalahnya siapa? Oh saya. Kalau udah tahu masalahnya saya, mestinya apa yang harus saya lakukan? Bukan ngeyel lagi, iya kan saya ini atau ini, nah, masih berargumen saya tidak salah, saya ini itu dan sebagainya. Itulah orang-orang yang menurut saya ketika dikasih permasalahan dan menyikapinya itu dengan cara yang tidak berkualitas, itu akan menjadi semakin terpuruk lagi orang-orang seperti itu. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ngaji surat Yasin, ya ketemulah satu ayat itu, silahkan. Kalau ketemu satu ayat, coba baca ayatnya itu, teliti, pelan-pelan, pikirkan benar nggak ada logika pesan seperti itu, bahwa kalau kita ditimpa satu kesulitan, maka kita harus melakukan introspeksi diri, kita harus melakukan refleksi diri, dan kita tidak boleh menyalahkan kepada orang lain, dan kita tidak boleh mencari-cari sebab masalahnya itu dari luar. Itu pesan dari surah Yasin. Nah, coba benar nggak apa cara berpikir saya seperti itu di dalam surah Yasin itu? Silahkan Anda temukan di situ, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian, diskusi hari ini di hari Jumat yang mudah-mudahan sebagai Sayyidul Ayam itu, sebagai hari rayanya umat Islam. Jadi setiap minggu orang Islam itu punya hari rayanya, yaitu hari Jumat. Maka Jumat yang diberkahi ini kita harus isi dengan hal-hal yang baik, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa? Karena di Jumat yang berkah ini, apapun kebaikannya itu dilipat gandakan. Nah, inilah orang-orang yang berpikir dengan logika Tuhan itu, maka dia akan mencari kebaikan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya di hari Jumat.
supaya pengalinya itu lebih banyak gitu loh. Nah, ini kan main logika ini, tapi logikanya sumbernya dari kitab Allah, Al-Quran itu. Nah, ini yang dimaksud dengan logika Tuhan itu. Jadi kita menggunakan keterangan-keterangan dari Al-Quran itu, lalu kita implementasikan dan kita mencari keberuntungan yang besar itu di momen-momen yang memang disitulah waktunya gitu. Salah satunya di hari Jumat. Makanya di hari Jumat ini adalah momen-momen bagi kita semua untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya, karena di situ ada pengali yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Pengalinya ada 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan ini harus dimanfaatkan ya. Terserah mau berbuat baiknya apa saja, sahabat-sahabat sekalian. Mau ngepel lantai, kayak mau ngejahit pakaian diri sendiri, mau cukur rambut, kemudian cukur kumis, itu tadi kan kita bebersih itu, jadi pahalanya berlipat ganda gitu. Nah, ini keren kan, ajaran-ajaran ini keren ya. Jadi nanti setiap hari Jumat orang itu kreatif ya. Kreatif mencari hal yang baik yang harus dikerjakan, yang bermanfaat untuk dirinya maupun orang lain. Jadi Islam itu mengajak kita produktif itu, produktif untuk pribadi kita, dan produktif untuk orang lain, dan produktif untuk Tuhan juga, untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat-sahabat sekalian, itu saja yang mungkin diskusi hari ini. Saya kira cukup dah. Saya udah mau nyampe lokasi, dan mari sahabat-sahabat sekalian, kita sebarluaskan cara-cara berpikir yang baik ini, yang sumbernya dari Al-Quran ini. Insya Allah sahabat-sahabat sekalian, saya kalau misalkan apa yang saya pikirkan ini salah, ya saya dengan legowo, dengan sangat lapang dada, saya akan menerima kesalahan itu. Memang adalah tempatnya saya, dan saya tidak merasa apa yang saya sampaikan itu kebenaran milik saya tidak. Wa ma'alaina illal balagul mubin. Kita hanya menyampaikan aja, tapi dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang, gitu aja. Jadi saya itu hanya instrumen saja, instrumen yang Allah gunakan untuk menyampaikan kebenaran. Lain itu tidak. Saya bukan pemilik kebenaran, saya bukan pemilik apapun, tapi saya hanya instrumen untuk mencoba menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, supaya terus sampai kepada masyarakat dari generasi ke generasi dengan pemahaman-pemahaman yang mudah dimengerti, dengan bahasa-bahasa logika, bahasa sehari-hari, dan bahasa-bahasa yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita terapkan juga ketika kita menghadapi satu permasalahan hidup di muka bumi ini. Barakallahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.